Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resume materi pertemuan ke-12 yang berjudul Sumber Modal dan Kebijakan Dividen. A. Sumber pendanaan. Sumber dana dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan diri sendiri. Dana dari dalam perusahaan dapat diadakan dengan menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana intern. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek yaitu pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contoh, kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, dan lain-lain. Kemudian dana pinjaman bank meliputi kredit usaha kecil menengah, kredit tanpa anggunan, leasing, kredit pasar uang, letter of credit, factoring. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya term loan, equipment loan, dan leasing. Kemudian sumber dana jangka panjang, yaitu pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang, contohnya tanah, mesin, pabrik, dan lain-lain. Jenis sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek, obligasi. Analisis struktur modal terdiri dari beberapa. Struktur modal yaitu perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur keuangan adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Struktur modal optimal menunjukkan struktur modal yang meminimumkan biaya modal sehingga nilai perusahaan maksimum dan akhirnya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Tujuan manajemen struktur modal yaitu memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya, yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal meliputi tingkat bunga, stabilitas dari perolehan laba, struktur aktiva, tingkat risiko aktiva, sifat manajemen, besarnya jumlah kebutuhan modal. Kemudian pendekatan dalam struktur modal itu ada 5, yaitu yang pertama pendekatan net income atau NI, yaitu sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi yang konstan yaitu ke biaya modal sendiri. Asumsi yang mendasari pendekatan net income yaitu biaya utang, biaya modal sendiri adalah konstan walaupun struktur modal berubah. Kemudian, biaya utang sebelum pajak lebih rendah dari biaya modal sendiri. Kemudian yang kedua, pendekatan NOI atau net operating income. Tingkat biaya modal rata-rata tertimbang adalah konstan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini yaitu biaya utang dan biaya modal keseluruhan konstan. Pada pendekatan NOI, perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai total perusahaan. Kemudian yang ketiga, pendekatan tradisional. Pendekatan ini menganggap bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila rasio utang meningkat dan biaya utang akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio utang tertentu. Kemudian yang keempat, pendekatan Modigliani-Miller atau MM. Pendekatan MM merupakan pendekatan yang beranggapan bahwa nilai perusahaan independen atau tidak dipengaruhi oleh struktur modal dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini yaitu
informasi yang tersedia bagi semua investor dan dapat diperoleh tanpa biaya. Tidak ada biaya transaksi. Investor dapat melakukan diversifikasi investasi surat berharga secara sempurna. Semua investor bersikap dan bertindak rasional. Perusahaan beroperasi dalam kondisi yang sama dan risiko yang sama. Kemudian, tidak ada pajak penghasilan. Kemudian yang kelima, pendekatan EBIT, EPS, yaitu pendekatan yang menentukan hubungan antara laba per lembar saham atau earning per share sama dengan EPS dengan laba sebelum bunga dan pajak, earning before interest and tax, sama dengan EBIT pada beberapa alternatif pembelanjaan yang berbeda-beda dan titik kesamaan masing-masing alternatif pembelanjaan tersebut. Kemudian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Salah satu kebijakan yang harus diambil yaitu memutuskan apakah laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi. Kemudian dividen merupakan bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ada dua jenis dividen, yaitu dividen saham preferen dan dividen saham biasa. Kemudian pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen, faktor yang dapat dan harus dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen, antara lain, yaitu kebutuhan dana bagi perusahaan, posisi likuiditas, kemampuan untuk meminjam, pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang, dan pengendalian perusahaan. Kebijakan pembayaran dividen, ada beberapa bentuk pembayaran dividen secara tunai atau cash. Dividen yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham. Bentuk kebijakannya yaitu 1. Kebijakan pemberian dividen stabil, 2. Kebijakan pemberian dividen yang meningkat, 3. Kebijakan pemberian dividen yang konstan, 4. Kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. Untuk menghitung dividen perlu diketahui 3 hal, yaitu 1. Dividend payout ratio atau DPR sama dengan rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Kedua, jumlah saham perusahaan. Ketiga, laba bersih perusahaan. Rumusnya dividen sama dengan laba bersih dikali dividen payout ratio. Kemudian tanggal-tanggal penting dalam pembagian dividen ada 5, yaitu 1. Announcement date atau tanggal pengumuman. Pada tanggal ini perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dividen. Kedua, cum date atau cum dividend, yaitu tanggal berakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Dengan kata lain, investor yang berhak menerima dividen adalah mereka yang telah membeli saham hingga paling lambat pada cum date. Ketiga, ex date atau ex dividend, yaitu 1 hari setelah cum date disebut sebagai ex date atau ex dividend. Ex date yaitu hari pertama penjualan saham yang tidak terikat dengan pembagian dividen. Jadi, investor yang baru membeli saham pada ex date tidak berhak menerima saham dari perusahaan. Kemudian yang keempat, recording date atau tanggal pencatatan, yaitu hari ketika perusahaan mencatat siapa saja investor yang berhak menerima. Kelima, payment date. Pada tanggal ini, perusahaan membagikan dividen sesuai porsi saham yang dimiliki oleh investor. Umumnya, payment date adalah 10 hari setelah ex cum dividend. Baik, demikian hasil rangkuman untuk materi ke-12 pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.